This is Yuri, and welcome back to Yuri's Lore. Apakah kalian tahu, pada tahun 90-an lalu, pernah terjadi sebuah tragedi berdarah yang tepatnya terjadi di Indonesia, yaitu di Desa Banjarsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Saat itu ada seorang petani biasa berumur 40 tahun yang tega membantai orang-orang tanpa kenal usia dengan celurit yang dipakainya untuk menebas leher-leher mereka. Sebenarnya, apa motif dibalik yang dilakukannya? What really happened? Tragedi ini dikenal sebagai pembantaian Banjarsari yang terjadi pada tanggal 15 April 1987. Pembantaian ini dilakukan oleh seorang petani berusia 42 tahun yang bernama Wiryo, yang saat itu membunuh sekiranya 20 orang menggunakan celuritnya dan juga melukai sekitar 12 orang, terjadi di Desa Banjarsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Wiryo adalah anak kelima dari 9 bersaudara. Menurut istrinya, yaitu Indara, Wiryo ini senang sekali mabuk dan berjudi, serta dia adalah sosok yang sangat temperamen, yang mudah sekali tersinggung akan apapun, termasuk jika ia diingatkan atas kekurangannya terhadap warisan yang ia miliki. Karena sebesar apapun warisan yang ia miliki sebelumnya, uang itu semakin lama semakin habis karena Wiryo ini senang untuk berjudi. Dikatakan juga, Wiryo ini memiliki sifat yang angkuh dan juga gengsian. Semuanya ini berpusat pada harta yang ia miliki. Jadi bisa dikatakan karena dia dahulunya memang memiliki uang yang cukup, atau bisa disebut juga kaya, namun semakin lama uangnya semakin menipis dan membuat keluarganya kini hidup dalam keprihatinan karena hobinya yang sering menghambur-hamburkan uang. Nah, Wiryo ini selain juga temperamen, dia juga senang untuk mengancam membunuh dengan cara menunjukkan celurit yang ia miliki. Jadi pertengkaran tuh sering sekali terjadi di keluarga mereka, dan Wiryo sudah biasa untuk mengancam membunuh dengan embel-embel celuritnya. Sehari sebelum terjadinya pembantaian, Wiryo dan istrinya sempat berdebat dan melakukan pertengkaran yang cukup hebat. Sehingga mungkin masih terbawa emosi sejak semalam, di keesokan harinya, Wiryo keluar dari rumahnya dan menemukan Reni, yaitu anak angkatnya, juga temannya yaitu yang bernama Arbaya, yang mana mereka berdua berusia 4 tahun. Tanpa pandang bulu, Wiryo segera menyerang keduanya. Namun saat itu Reni berhasil melarikan diri, sementara Arbaya terluka dan juga meninggal oleh serangan dari Wiryo yang menggunakan sabit, atau kita juga sering mengenalnya sebagai celurit, dan juga menggunakan parang. Setelahnya, Wiryo segera masuk ke dalam rumah tetangganya yang bernama Maskur dan menemukan istri Maskur sedang memasak di dapur. Tanpa berpikir panjang, Wiryo segera menebaskan senjata tajamnya pada leher istri Maskur hingga hampir putus. Tentu saja istri Maskur mati di tempat, dan saat itu Maskur yang mengetahuinya mencoba untuk melindungi sang istri, namun Wiryo juga segera menyerang Maskur yang berumur 80 tahun itu. Setelahnya Wiryo segera berlari keluar dari rumah Maskur dan menyusuri desa, kemudian menyerang orang-orang secara acak. Wiryo pun segera menyusuri desa dan membunuh siapapun yang ia lihat, bahkan para petani yang juga mengenalnya, maupun anak SMP dan orang-orang yang memang hanya lewat atau tak sengaja lewat di depannya. Bisa dikatakan saat itu, Wiryo berhasil melukai sekitar 32 orang, namun 20 diantaranya meninggal dunia. Dari 20 korban tewas,
18 tewas di tempat kejadian, sementara 2 lainnya tewas saat mendapatkan pertolongan. Karena saat itu, ke-18 dari mereka mengalami luka yang sangat parah yang mengakibatkan nyawa mereka sama sekali tidak tertolong di saat kejadian. Dari keseluruhan yang tewas, diantaranya adalah Arbayah yang berumur 4 tahun, Maskur yang berumur 80 tahun, istri Maskur yang berumur 40 tahun, Hisah yang berumur 40 tahun, Istianah yang berumur 15 tahun, Mbah Taman yang berumur 75 tahun, dan yang satunya lagi, Mbok Suwendah yang berumur 73 tahun. Ketakutan segera menyerang di seluruh desa. Orang-orang yang sebelumnya berlalu lalang segera masuk ke dalam rumah dan mengunci rumah mereka rapat-rapat, berharap bahwa Wiryo akan mengampuni mereka dan tidak akan menyerang mereka. Sehingga pada saat itu, keadaan di desa Banjarsari tersebut sangatlah mencekam dan juga menakutkan. Dan setelah membunuh sekitarnya 20 orang dan melukai 12 lainnya, Wiryo dikatakan menghilang atau tidak ditemukan di sekitar. Setelah perburuan luas, menggunakan para polisi, anjing pelacak, dan juga para tentara, Wiryo akhirnya ditemukan keesokan harinya sekitar 3 mil ke arah barat dari arah rumahnya. Namun Wiryo ditemukan secara menggantung di akar pohon menggunakan sabuknya sendiri yang berada di tepi sungai. Saat itu mereka menemukan Wiryo dalam keadaan gantung diri. Dan ketika kabar ini menyebar luas, para warga mengaku bahwa mereka sangat lega karena Wiryo telah mati. Namun ada juga yang percaya bahwa sebenarnya Wiryo ini tidak mudah untuk mati. Tak hanya tentang pembunuhan kejinya yang membuat nama Wiryo sangat dikenal, namun juga ada desas-desus ataupun rumor yang mengatakan bahwa sebenarnya Wiryo ini memiliki ilmu kebal. Jadi para korban katanya bukannya mereka tidak melawan, namun Wiryo yang memiliki ilmu kebal tidak mudah untuk dilukai pada saat itu. Ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Wiryo ini tidak bunuh diri, namun dibunuh, walaupun tidak jelas siapa yang dapat membunuh orang yang katanya memiliki ilmu kebal tersebut. Tak hanya itu, konon katanya, Wiryo ini sempat meminum darah dari korban pertamanya, yaitu Arbayah yang berusia 4 tahun. Nah, diketahui juga bahwa katanya, menurut penuturan dari orang-orang terdekatnya pula, Wiryo ini telah berpuasa 40 hari sebelumnya, yang mana mungkin saja bahwa pembunuhannya ini sudah direncanakan sebelumnya. Walau memang terdengar sangat aneh, tetapi banyak sekali warga Banjarsari yang mempercayai hal tersebut. Benar atau tidaknya mengenai apa yang dilakukan Wiryo adalah kegilaan semata, atau memang hal itu mengacu pada puasa 40 hari yang sudah ia lakukan demi memperkuat ilmu kebalnya, tidak ada yang mengetahui motif ia sesungguhnya sampai hari ini. Namun pastinya, pembantaian di Banjarsari itu sangatlah mengerikan dan juga menyakitkan untuk diingat. Bahkan sampai sekarang, warga-warga masih memiliki luka tersebut dan belum tahu kapan bisa pulih. Segitu saja yang bisa Yudi jelaskan tentang pembantaian di Banjarsari ini. Mungkin jika kalian memiliki info lainnya tentang pembantaian ini, atau juga memiliki kasus-kasus lain yang ingin dibahas, kalian bisa meninggalkan info-info tersebut di kolom komentar. Dan ya, jangan lupa juga untuk like juga share video ini. Yang terpenting juga adalah untuk subscribe channel Yuri's Lore agar kalian tidak kehilangan info di saat aku sudah update. Jadi segitu yang bisa Yuri bahas sekarang. See you next time at Yuri's Lore.